Assalamualaikum. Kak Naura mengambil oksigen sebanyak mungkin, lalu menghembuskannya lewat mulut. Bungkusan itu lebih mirip yang seperti ada di liang lahat ya, lirik Kak Naura. Astagfirullah, ucap Bapak kaget. Kak Naura terlihat begitu kecewa dengan keadaan ini. Dia tidak kuat dan akhirnya terisak di pelukan Kak Sandi. Sop buntut yang berada di depan kami kemudian dibawa ibu ke belakang. Kami pun melanjutkan makan malam setelah Kak Naura tenang. Pukul 11:30 malam, tiba-tiba Kak Naura mengirimi aku pesan. Dek, bisa keluar sebentar? Ada yang ingin kakak bicarakan sama kamu. Oke, balasku kemudian. Aku diam-diam keluar kamar tanpa izin Mas Haris yang sudah terlelap. Sesampainya di depan kamar, Kak Naura mengajakku ke dapur. Dek, kamu mau bantu kakak gak? Tanya dia. Maksudnya? Keningku mengkerut dan tidak paham. Kakak mau nyelidikin ayah. Kamu mau bantu kakak kan? Pinta dia. Aku mengangguk ragu, lalu mendengarkan apa yang sudah Kak Naura pikirkan tentang cara mengungkap kebenaran tentang ayahnya. Esok paginya, seperti biasa, aku dan Kak Naura bantu-bantu di warung sop buntut. Seusai dengan acara yang dibuat, Kak Naura pura-pura pingsan. Aku lalu membuat karangan cerita kalau Kak Naura sedang sakit. Dan pada akhirnya, Kak Naura disuruh istirahat di rumah ayahnya yang terletak tidak jauh dari warung sop ini. Pak Wijaya yang tidak menaruh curiga membuat kami merasa tenang. Aku dan Kak Naura pergi ke rumahnya kemudian. Setelah sampai, Kak Naura bergegas membuka pintu rumah yang dikunci. Gegas kami masuk setelah pintu terbuka, lalu menguncinya lagi dari dalam, agar rencana yang kami buat tidak ada yang menghalangi. Aku dan Kak Naura masuk ke kamar Pak Wijaya. Kami mencari sesuatu yang sekiranya mencurigakan. Namun nihil, tak ada yang mencurigakan dari tempat ini. Aku merasa kehausan dan meminta tolong Kak Naura untuk mengambilkanku minuman. Dek, teriak Kak Naura. Aku yang mendengar teriakan itu berlari mendatanginya. Begitu kagetnya aku melihat Kak Naura berdiri di depan ruangan yang penuh dengan barang-barang aneh. Ini apa, Kak? Tanyaku. Kakak juga nggak ngerti. Ayo kita cari tahu, suruhnya. Aku dan Kak Naura lalu masuk ke ruangan ini. Ruangan yang berbau kemenyan saat sudah memasukinya. Kulihat ada tampah berisikan beberapa potong buah, beras yang tercampur kembang mawar dan pandan, dan beberapa jenis kue pasar tergeletak di tengah-tengah ruangan ini. Kak Naura tiada hentinya mengucap istighfar. Dia seperti begitu syok melihat ini semua. Di ruangan ini tampak beberapa benda aneh seperti keris dan benda-benda lainnya tergantung di dinding, membuat kengerian semakin menjadi. Di titik ini, Kak Naura sudah sangat frustasi. Dia sangat kecewa dengan apa yang ayahnya lakukan. Tok, tok, tok. Terdengar suara ketokan pintu dari luar. Aku dan Kak Naura bergegas keluar dari ruangan ini. Setelah Kak Naura membukanya, ternyata Bu Wijaya yang datang. Dengan wajah yang sudah terlanjur dipenuhi amarah, Kak Naura menanyakan tentang apa yang sebenarnya terjadi pada keluarga ini. Bu Wijaya, ibunya Kak Naura, tampak bingung dengan apa yang putrinya katakan. Kak Naura lalu menceritakan semua yang dia lihat. Kulihat wajah Bu Wijaya tampak sayu saat mendengar penuturan dari putrinya. Nak, ibu minta maaf, liriknya membuat Kak Naura berhenti berbicara. Aku dan Kak Naura sama-sama diam, melihat Bu Wijaya kini menangis meminta maaf. Kak Naura lalu cepat-cepat memeluk ibunya, menenangkan agar ibunya mau bercerita. Bu Wijaya pun menceritakan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Nak, maafkan ayahmu, ujar Bu Wijaya. Aku dan Kak Naura masih mendengar apa yang dikatakan Bu Wijaya. Ayah sudah kelewatan, nak. Tapi jangan pernah kamu membencinya. Dia ayahmu. Dia yang berjuang untuk kebahagiaan keluarga ini. Meski
Ucapannya terpotong. Meski ayahmu memilih jalan pintas, lirihnya. Jadi, ibu mengetahui semua ini? Tanya Kak Naura marah. Maafkan ibu, nak. Bu Wijaya menangis. Bu Wijaya lantas memeluk putri sulungnya itu. Dia mengucapkan beberapa kali maaf padanya. Ibu! Kak Naura melepas pelukan ibunya. Astagfirullah. Ibu tahu kan? Ibu tahu kan kalau perbuatan yang dilakukan ayah itu dosa? Sambungnya dengan amarah yang kian menjadi. Aku yang berada di tengah-tengah mereka merasa prihatin melihat keadaan ini. Aku ingin membawa pergi Kak Naura dari sini. Maafkan ibu, nak. Tiada henti Bu Wijaya meminta maaf pada anaknya. Ibu, kenapa tidak cegah ayah melakukan hal itu? Teriaknya. Ibu bingung, nak. Ibu tidak bisa mencegahnya. Ayahmu sudah terbutakan mata hatinya, nak. Sahut Bu Wijaya. Tapi yang dilakukan ayah itu salah, Bu. Ayah bersekutu dengan setan. Ucap Kak Naura. Kamu gak ngerasain apa yang kamu lalui, nak. Ayah berbuat seperti itu karena tidak ada lagi yang bisa kami lakukan. Bu Wijaya membela. Dengan bersekutu, dengan menjadi budak setan sebagai jalan pintasnya. Gitu, teriak Kak Naura menjadi. Plak! Bu Wijaya menampar putrinya. Tutup mulutmu, Naura. Jangan jadi anak pembangkang yang tidak tahu apapun. Jangan menyalahkan ayahmu yang sudah berbuat seperti itu. Dia melakukan ini semua demi keluarga. Demi kamu, Naura. Teriak Bu Wijaya. Kak Naura lalu tertawa pilu dengan memegangi pipinya yang ditampar oleh ibunya sendiri. Astagfirullah, Naura, maafin ibu, ucap Bu Wijaya menyesat. Puas, sudah puas ibu ngelakuin ini sama Naura, ucap Kak Naura. Nak, ibu terbawa emosi, maafkan ibu, nak, ucap ibunya lagi penuh penyesalan. Naura kecewa sama ibu, Naura benci sama ibu, Naura kecewa. Kak Naura lantas menyeret tanganku meninggalkan ibunya. Naura, jangan pergi, nak. Kamu harus tahu. Kamu harus tahu kalau sebenarnya kamu yang di... Naura yang begitu kesal pergi meninggalkan ibunya dengan harapan ibunya bertaubat terlebih dahulu sebelum bertemu dengan Naura lagi. Kini, Naura bingung harus berbuat apa. Semua sudah terjadi, dan tak mungkin Naura meninggalkan orang tuanya selamanya. Seminggu berlalu, Naura tinggal di luar kota bersama Kak Sandi, suaminya, tanpa sepengetahuan orang tuanya. Setiap malam Naura bermimpi orang tuanya dilanda musibah. Mimpi ini diceritakan kepada suaminya. Kak Sandi, suami Naura, meminta Naura untuk menjenguk orang tuanya. Namun permintaan Kak Sandi ditolak Naura. Di lain waktu, warung sop milik orang tua Kak Naura semakin ramai pembeli, sehingga pesugihan tali pocong semakin menjadi-jadi. Ayah Naura selalu pergi ke dukun langganannya untuk menyetor uang sebagai mahar jampi-jampi dari sang dukun. Perbuatan ini sudah dilakukan sejak lama dan baru ketahuan oleh Naura beberapa minggu yang lalu. Di sisi lain, ibu Naura juga semakin di atas angin karena usahanya berjalan lancar dan sukses berkat pesugihan tali pocong. Dan ibu Naura semakin terlihat sombong dengan perhiasan yang selalu dipakainya dimanapun berada. Hampir setahun, Naura tidak terdeteksi oleh orang tuanya. Naura juga enggan bertemu dengan orang tuanya, bahkan Naura juga sangat malu dengan ulah orang tuanya yang nekat memakai pesugihan tali pocong. Namun keberuntungan tidak selalu memihak di ayah Naura, karena akhir-akhir ini dagangannya sepi pembeli. Kebingungan dan pikiran kotor bercampur aduk dalam diri ayah Naura.
Sampai akhirnya ayah Naura pergi ke dukun tempat pesugihan itu diberikan. Dan ayah Naura mengutarakan keluh kesahnya pada sang dukun. Kemudian sang dukun memediumisasi ayah Naura. Tak menunggu waktu lama, ayah Naura kesurupan. Dikala kesurupan inilah sang dukun bertanya kepada jin pesugihan itu. Setelah panjang lebar menanyakan kepada jin yang bersekutu dengan ayah Naura, sang dukun itu tahu kenapa warung ayah Naura sepi pembeli. Setelah mengetahui jawabannya, sang dukun menyadarkan ayah Naura. Dengan keadaan lemas, ayah Naura bertanya kepada sang dukun tentang apa yang sebenarnya terjadi di warungnya yang mendadak sepi pembeli. Dengan tarikan nafas yang panjang, sang dukun menepuk pundak ayah Naura dan berbisik di telinganya bahwa jin itu meminta tumbal Naura. Kemudian ayah Naura kaget dan tak percaya karena tak mungkin seorang ayah tega menumbalkan putri tercintanya. Walau kini Naura sudah pergi meninggalkannya. Sang dukun lalu marah dan mengatakan, "Kalau ingin usahamu berjalan lancar dan sukses lagi, lakukanlah." Dengan berat hati, ayah Naura mengiyakan keinginan dari jin pesugihan itu demi kesuksesan. Sesampainya di rumah, ayah Naura menceritakan semuanya kepada sang istri. Dengan menangis, sang istri tak rela. Tapi ayah Naura memarahi sang istri karena tak rela kalau Naura jadi tumbal. Dengan amarah yang meledak-ledak, akhirnya istrinya menyetujui, walau berat hati. Seminggu kemudian, ayah Naura menjemput Naura yang sudah mengetahui keberadaannya. Dengan beribu akting, ayah Naura mampu mempengaruhi Naura supaya pulang ke rumah. Dengan dalih, ibunya sedang sakit parah. Naura pun ikut dengan ayahnya. Sesampainya di rumah, ibu Naura berakting sakit, dan Naura masuk ke kamar ibunya. Ayah Naura sudah merencanakan eksekusinya. Dengan perasaan penuh amarah, ayah Naura diam-diam menyelinap di dapur, mengambil pisau. Tapi naas, tumpahan minyak yang tersisa di lantai bekas memasak sup membuat ayah Naura terpeleset dan jatuh menimpa sup yang masih panas. Teriakan ayah membuat Naura kaget dan menuju dapur tempat ayah Naura terjatuh tertimpa sup. Di akhir hayatnya, ayah Naura meminta maaf kepada Naura atas kelakuannya yang sudah di luar batas. Kemudian ayah Naura menghembuskan nafas terakhirnya. Naura hanya bisa menangis dan memeluk ibunya ketika melihat ayahnya mati mengenaskan.